Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Aditya Pratama Putra. Kami ingin menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan, konsep probabilitas dan statistik. Berikut saya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Intan Fadila, ada Aulia Siti Adriana Sudrajat, ada Desni Hardian, Santi Febrianti, dan Muhammad Rizky Alfadio. Berikut materi-materi yang akan disampaikan. Disimak ya. Terima kasih. Pengertian dan jenis probabilitas. Probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian akan terjadi. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai pengetahuan akan seberapa besar kemungkinan suatu akan terjadi. Probabilitas kejadian ditandai dengan interval n kurang dari 0, n kurang dari 1. 0 dalam kasus ini melambangkan peluang suatu tidak akan terjadi, dan 1 melambangkan peluang sesuatu pasti akan terjadi. Bentuk umum dari nilai probabilitas adalah P dalam kurung N, tutup kurung sama dengan X per N. P adalah probabilitas, sedangkan E kejadian yang diinginkan, X banyaknya cara kejadian akan terjadi, dan N total kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soal umum probabilitas. Seorang mendapat nomor undian 2, 10, 15 jika total nomor yang ada adalah 100 dan kemenangan diperoleh jika satu angka dari nomor undian disebutkan, berapa peluang kemenangan orang tersebut? Diketahui X sama dengan 2, 10, 15, jadi totalnya 3. Sedangkan N adalah 1, 2, 3, sampai 100. Jadi P dalam kurung E sama dengan X per N, 3 per 100 sama dengan 3%. Peluang kemenangan orang tersebut adalah 3%. Di sini ada jenis distribusi probabilitas. Jenis distribusi probabilitas ada dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Tapi kita di sini akan menjelaskan distribusi probabilitas diskrit terlebih dahulu. Distribusi probabilitas diskrit itu ada dua, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. A. Distribusi binomial. Banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan Bernoulli disebut sebagai variabel random binomial. Sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi binomial dan nilainya dinyatakan sebagai P dalam kurung Q, N, P, kurung di mana X sama dengan 1, 2, sampai N. Berikut rumus dari distribusi binomial. Rata-rata dan variasi binomial. Rata-rata mu sama dengan NP, sedangkan variasi sigma pangkat 2 NP Q. B. Distribusi Poisson. Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval tertentu atau selama waktu tertentu, percobaan tersebut disebut percobaan Poisson. Jumlah X keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson. Dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Dan E atau equivalent 2,718, maka rumus distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Ini adalah gambaran rumus dari distribusi Poisson ya, teman-teman. Rata-rata dan variasi distribusi Poisson adalah lambda. Catatan. Distribusi Poisson sebagai bentuk pembatasan distribusi binomial pada saat n besar, sedangkan p mendekati 0 dan np konstan. Sehingga bila
N besar dan P mendekati 0, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial dengan lambda sama dengan MP. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu contoh soal distribusi binomial dan Poisson. Yang pertama, distribusi binomial. Contohnya, beberapa bulan yang lalu, pabrik semen telah mengeluarkan produk barunya ke pasaran. Hasil survei dari perusahaan, terdapat 4 daerah, ternyata terdapat 70% yang menyukai produk tersebut. Ditanyakan, berapa probabilitas paling banyak 2 proyek yang menyukai produk baru? Untuk jawabannya, P, X kurang dari sama dengan 2. Untuk 2, itu dari karena paling banyak 2 proyek, sehingga dapat dihitung dengan rumus tersebut. Jadi, untuk hasilnya dapat didapatkan, untuk probabilitas paling banyak 2 proyek menyukai produk baru adalah 0,3807 atau 38,07%. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Contohnya, 200 pekerja konstruksi dari Jawa telah dipesan untuk bekerja pada sebuah proyek di luar Jawa. Jika probabilitas pekerja yang telah memiliki tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapa probabilitas ada 3 orang pekerja yang tidak datang? Untuk jawabannya yaitu diketahui N sama dengan 200, 200 dari 200 pekerja konstruksi dari Jawa, dan P-nya sama dengan 0,01 dari pekerja yang telah memiliki tiket tidak akan datang. Dan X-nya sama dengan 3. Jadi untuk penghitungannya dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. Jadi untuk hasilnya itu 0,1804 atau sama dengan 18,04%. Untuk selanjutnya yaitu peristiwa mengenai dependen dan independen. Untuk penjelasan pertama yaitu independen, dikatakan saling bebas, artinya dua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Dua kejadian A dan B dalam ruang sampel atau S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian B, dan sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian A. Bila A dan B dua kejadian saling bebas, maka berlaku rumusnya yaitu P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Untuk yang kedua yaitu dependen, peristiwa dependen atau bersyarat, dua peristiwa dikatakan dependen atau bersyarat jika terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi atau merupakan syarat terjadinya peristiwa yang lain. Jika peristiwa A dan B merupakan peristiwa dependen, atau probabilitas bahwa B akan terjadi jika diketahui bahwa A telah terjadi, maka dapat dirumuskan yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB per A. Ya, selanjutnya analisis bias. Analisis bias kerugian karena ketidakpastian biasanya dapat diperkecil bila informasi dapat dikumpulkan, sehingga pengambilan keputusan dapat melakukan ramalan lebih baik. Itulah sebabnya orang melakukan survei pasar, ramalan penjualan, analisis investasi, dan lainnya kegiatan semacam itu. Berdasarkan teori keputusan, informasi tambahan yang diperoleh akan memungkinkan orang menilai kembali probabilitas agar kerugian karena ketidakpastian dapat diperkecil. Probabilitas sebelum ada informasi tambahan disebut prior probabilities, sedangkan probabilitas yang ditentukan berdasarkan informasi tambahan disebut posterior probabilities. Untuk mengubah prior probabilities menjadi posterior probabilities diperlukan suatu mekanisme yang disebut rumus bias, yaitu rumus yang dikembangkan oleh seorang biarawan Inggris bernama Thomas Bayes pada abad 12. Rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. P adalah probabilitas AJ sampai AN adalah rangkaian kemungkinan kejadian, dan B adalah tambahan informasi baru. Rumus Bayes dapat digambarkan dalam bentuk analisis tabular.
expected value, dan objective choice. Nilai harapan atau expected value adalah jumlah dari kemungkinan nilai-nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Metode ini digunakan untuk membantu individu, tokoh informal, pembuat kebijakan, dan pemimpin memahami alternatif masa depan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat menyebabkan hal tersebut muncul. Pilihan rasional atau objective choice adalah pilihan atau tindakan yang objektif untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan preferensi objek. Pilihan objek diperlukan untuk menegaskan nilai-nilai harapan yang telah dihitung sebelumnya. Akan tetapi di sini pengambil keputusan tetap mempertimbangkan berbagai macam kelebihan dan kekurangan daripada keputusan tersebut. Yang selanjutnya, pelaku bisnis menentukan pilihannya. Selanjutnya, metode Maximax. Metode Maximax adalah metode yang berdasarkan pandangan sangat optimistis akan masa depan. Pengguna metode ini dibenarkan apabila diperkirakan bahwa penggunanya akan selalu menemui keberuntungan. Pengambilan keputusan akan memilih nilai paling maksimum dari hasil yang maksimum atau optimis. Bisa dilihat di sini terlampir sebuah tabel. Selanjutnya metode Maximin. Pengambilan keputusan memilih keputusan yang memberikan nilai paling maksimum dari hasil-hasil yang minimum. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan merasa pesimis. Pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa kondisi dasar yang minimum dari setiap alternatif keputusan akan terjadi. Nah, di sini bisa dilihat juga terlampir sebuah tabel. Selanjutnya metode Minimax Regret. Pengambilan keputusan bertujuan menghindari penyelesaian yang timbul setelah alternatif keputusan yang meminimumkan penyelesaian. Nah, di sini ada gambaran penyelesaian, yaitu kondisi ekonomi yang baik menghasilkan 50.000 US dollar dan 0 US dollar, 70.000 US dollar. Kemudian kondisi ekonomi yang buruk menghasilkan 0 US dollar, 70.000 US dollar, dan 20.000 US dollar. Lalu di sini ada metode Harwich, mencari kompromi antara kriteria Maximax dan Maximin. Pengambilan keputusan tidak sepenuhnya optimis atau pesimis. Koefisien optimisme didefinisikan 0 kurang dari sama dengan alpha kurang dari 1,0. Optimisme sama dengan alpha. Pesimisme sama dengan 1 kurang alpha. Contoh pada kasus yang sama diketahui alpha sama dengan 0,4 sedikit pesimis, maka 1 kurang alpha sama dengan 0,6. Metode equal likelihood memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar, jadi diasumsikan bahwa setiap kondisi dasar memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi keputusan dan nilai di antara berikut. Kelemahan EL tidak semua mempunyai kondisi sama atau 50%. Distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Terdapat kurva membentuk lonceng atau grafik. Distribusi ini dengan fungsi probabilitas kemudian menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi. Fungsi yang nantinya juga akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Berbentuk lonceng simetris terhadap X sama dengan mu distribusi normal atau kurva normal disebut juga dengan nama distribusi Gauss karena persamaan matematisnya ditemukan oleh Gauss dengan rumus sebagai berikut. Jika X mempunyai Lalu berikutnya dibacakan dengan teman saya.
Masih kakak ya? Oke, yang selanjutnya pengertian dari distribusi normal sebagai berikut. Grafiknya selalu di atas sumbu absis X. Mempunyai modus jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 atau sigma. Grafiknya mendekati sumbu X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 sigma ke kanan dan X sama dengan mu dikurang 3 sigma ke kiri. Yang terakhir, luas daerah grafik selalu sama dengan salah satu unit persegi. Berikut contoh bentuk kurva normal. Normal umum di mana mu sama dengan rata-rata sigma sama dengan simpangan baku. Lalu normal baku standar, berikut contoh gambarnya, gambar kurvanya. Perubahan bentuk dari normal umum menjadi normal baku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cari Z hitung dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu per sigma. 2. Gambarkan kurvanya. Yang ketiga, tuliskan nilai Z hitung pada sumbu X di kurva di atas dan tarik garis dari titik Z hitung ke atas sehingga memotong garis kurva. Yang keempat, luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva. Yang kelima, carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. Yang keenam, luas kurva normal sama dengan 1. Karena mu sama dengan 0, maka luas dari 0 ujung ke kiri sama dengan 0,5. Luas dari 0 ke titik kanan sama dengan 0,5. Jika Z bilangan bulat, maka luas daerah dalam persen adalah sebagai berikut. Jika Z bukan bilangan bulat, maka luas daerahnya dicari dengan menggunakan tabel kurva normal baku. Baik, berikutlah penyampaian materi tentang teori pengambilan keputusan konsep probabilitas dan statistik oleh kelompok kami. Dengan adanya pengertian dan jenis probabilitas, contoh soal umumnya, lalu ada peristiwa independen. Berikutlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe.